Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Septian Ibisono dengan NIM 221086346. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan juga memberi opini tentang sistem ekonomi Indonesia dan pembangunannya di era digital, beserta dengan inovasi-inovasi apa yang terjadi di era ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada baiknya kita tuh kayak kenalan dulu nih dengan namanya ekonomi. Nah, jadi ekonomi ini seperti kita sering dengar ekonomi pasti kaitan dengan uang, uang, uang. Tapi sebenarnya enggak. Ekonomi ini kayak lebih mempelajari tentang bagaimana kita mengatur kebutuhan pokok di kehidupan manusia. Nah, kayak kan di ekonomi itu yang di pelajari sebenarnya itu tentang namanya kelangkaan atau scarcity. Nah, scarcity ini terjadi ketika kebutuhan pokok tadi itu terbatas, sehingga muncullah yang namanya ilmu ekonomi. Nah, lalu dengan datangnya yang namanya revolusi industri di Inggris pada akhir abad 17 membuat uh, membuat ekonomi itu semakin berkembang pesat hingga pada sekitar tahun 60-an munculnya namanya internet. Nah, tuh internet tadi memudahkan komunikasi jarak jauh antar antar dua lokasi gitulah intinya, kayak lo di Jawa, lo di Sumatera bisa ngomong secara menggunakan kabel ataupun nirkabel. Nah, gitulah intinya. Nah, hingga pada akhir tahun 90-an munculnya internet tadi yang semakin berkembang pesat hingga memunculkan yang namanya ekonomi digital. Nah, muncul tuh kayak Google, Microsoft, and another things. Nah, seperti itu membuat munculnya juga beriringan dengan munculnya platform-platform digital seperti eBay, Alibaba, PayPal, atau apalah itu sekitar tahun 2000-an dan akhir 90-an tadi. Nah, di Indonesia juga mulai tuh di 2000-an hingga 2010-an ke atas muncullah berbagai platform-platform digital juga seperti Shopee, OLX, Bukalapak. Dulu juga ada namanya Toko Bagus. Nah, itu kan salah satu bentuk ekonomi digital dalam bentuk e-commerce. Nah, kan semakin beberapa tahun kebelakangan ini dan ditambah lagi dengan namanya COVID, kita semakin sering namanya belanja online. Nah, itu sebagai bentuk ekonomi digital juga tuh. Kan e-commerce tadi juga bentuk sebagai inovasi ekonomi digital kan. Nah, lalu kedepannya bagaimana sih dengan ekonomi kita yang sudah mulai ekonomi digital ini? Nah, menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry memaparkan bahwa ekonomi digital Indonesia tuh pada tahun 2021 itu sudah mencapai 940 triliun atau 5,7% dari produk domestik bruto atau PDB. Nah, itu menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia tuh pada tahun 2021 saja, yang dimana itu waktu COVID itu sudah sangat tinggi tuh perputaran ekonominya. Lalu, Wakil Menteri Keuangan Wamenku Suhasil Nazara menegaskan bahwa ekonomi digital tadi perlu ditingkatkan lebih karena pemerintah memiliki proyeksi pada tahun 2025 adanya kenaikan 20% sebanyak 146 miliar US dollar. Nah, Wamendak Jerry sendiri memaparkan lagi bahwa pemerintah di tahun 2020 memproyeksikan bahwa PDB Indonesia itu mencapai 24.000 triliun. Tuh, 24.000 triliun. Banyak juga ya duit kita di tahun tersebut. Amin. Lalu pada tahun tersebut ekonomi digital Indonesia tuh juga menyumbang sekitar 18% atau sekitar 4.531 triliun. Tuh, sekitar 18% aja sudah sebanyak itu, sekitar 4.531 triliun. Nah, kenapa Wamendak tadi dan Wakil Menteri Keuangan tadi kayak percaya bahwa adanya peningkatan ekonomi digital? Nah, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia itu dari 2022 hingga 2023 tuh meningkat sebanyak 2,67%. Jika ini ada data orangnya sekitar 215,63 juta pada periode tersebut.
dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya sebanyak 210,03 juta pengguna. Nah, dari survei ini kan kita juga udah bisa menyimpulkan bahwa ekonomi digital juga semakin digalakkan oleh pemerintah. Apa saja sih kayak program-program pemerintah yang mendukung ekonomi digital ini, seperti adanya Dana, QRIS, dan juga adanya otoritas seperti OJK atau otoritas jasa keuangan yang mengawasi dengan ketat atau dengan profesional platform-platform digital Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia itu juga sangat peduli dengan atau sangat peka dengan adanya ekonomi digital ini. Jadi itu menurut saya, uh, semoga dengan adanya ekonomi digital ini memudahkan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia.